aktual, tajam, terpercaya. Bangka Belitung hari ini, setiap hari pukul 16 hanya di TVRI Bangka Belitung. Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Katolik, dan kita tadi di segmen 1 kita sudah membahas soal seperti apa sejarah keselamatan itu yang melibatkan Bunda Maria di dalamnya. Dan di segmen kedua ini pemirsa, kita akan membahas kemudian seperti apa peran Maria dalam gereja Katolik yang menjadi landasan iman Katolik tersebut. Silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih. Sudah jelas kalau kita melihat dari Perjanjian Lama, itu Allah memilih Bunda Maria sebagai partner dalam karya keselamatan. Berarti peran yang pertama adalah partner Allah dalam mewujudkan karya keselamatan Allah. Atau boleh dikatakan rekan penebus. Tapi itu paling awal adalah Allah memilih sebagai partner. Ya. Kalau kita bahas secara manusiawi, memang kemudian Allah menjadikan Maria itu sebagai ibunya, menjadikan Maria sebagai rekan untuk mewujudkan karya keselamatan, di mana karya keselamatan itu tidak turun secara tiba-tiba, tetapi melalui proses historis manusia, sejarah manusia, yaitu Bunda Maria mengandung, lahir, lalu merawat, membesarkan. Nah, itu peran Maria yang pertama, itu peran yang sifatnya sangat-sangat antropologis, manusiawi. Tetapi yang teologis tadi itu Allah memilih, yang pertama. Yang kedua, setelah Allah memilih dan kemudian Maria melahirkan Yesus yang orang Kristiani mengenalnya sebagai penebus, sebagai penyelamat. Nah, sekarang peran Maria itu bukan bergeser, tapi ditingkatkan atau bertambah dengan menjadi rekan penebus. Rekan penebus ini dalam hal apa? Yesus itu kan menebus. Dia datang ke dunia untuk menebus, menyelamatkan manusia dari segala dosa, dari segala ketidakberdayaan, kelemahan, kekilafan, dan lain-lain. Ya. Intinya atau singkat kata, berdosa, manusia yang berdosa. Nah, Maria dengan caranya sendiri mengikuti seluruh proses karya Yesus. Dengan penampilan pertama, ketika Yesus harus mewujudkan identitasnya sebagai penebus yang bisa melakukan mujizat-mujizat di Kana, pada mujizat pertama di perkawinan di Kana itu. Maria berperan sebagai orang yang tahu apa yang dibutuhkan oleh Yesus, menyiapkan sarana. Dan boleh dikatakan waktu itu ada peran Maria untuk membujuk beliau, untuk membujuk Yesus. Jadi Maria itu sangat berperan dalam hal ini. Nah, itulah nanti kalau kita jelaskan lebih lanjut di mengapa kita sangat menghormati Maria, itu salah satunya di situ. Itu pertama, itu peran Maria. Kemudian peran yang berikutnya itu mengikuti seluruh penderitaan Yesus. Ketika Yesus sudah sampai pada masa penderitaan, kita kenal bahwa Yesus berkarya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, dalam proses menjalankan karya-karyanya, karya dalam hal pewartaan, menguduskan dan lain-lain itu Maria ikut serta di dalamnya.
ikut serta sepanjang perjalanan sampai dengan Yesus diadili, kemudian perjalanan salib menuju Golgota, yang kemudian sampai dengan ya Yesus disalib, kemudian turun dari salib, di mana ketika diturunkan dari salib kan Maria lah yang menerima dan menggendong Yesus. Artinya Maria secara total mengikuti seluruh karya Yesus sampai pada puncaknya sengsara wafat. Begitu. Oke, jadi kita langsung aja Pak Yohanes, ini kan semakin menarik pembahasannya, kita langsung masuk soal seperti apa ajaran gereja tentang Bunda Maria ini. Ajaran gereja? Nah, pertama saya ambil poin-poin 1-2 poin yang sangat menonjol dalam, ya semuanya menonjol sih, tapi saya coba untuk pertama, ajaran gereja mengajarkan bahwa Maria itu adalah manusia yang paling istimewa, wanita paling istimewa yang dipilih oleh Allah menjadi bunda penebus. Nah, karena dia menjadi bunda penebus dan dia mengandung oleh intervensi langsung dari Allah melalui Roh Kudus, maka dalam iman Katolik, maaf saya memang harus bicara Katolik ya supaya tidak mencampur adukan dengan yang lain ya. Dalam iman Katolik itu sangat-sangat dipercaya dan diyakini dan diimani bahwa kalau mengandung Maria itu dari Roh Kudus, maka dia tidak mungkin ternoda secara fisik, secara manusiawi. Dan memang itu ada perintahnya juga ya, Pak Yohanes, bahwa perintah kepada tunangannya waktu itu bahwa kamu tidak boleh bersetubuh. Iya, itu kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu gereja kemudian meningkatkan menjadi dogma. Pertama Maria dikandung tanpa noda, artinya Maria itu sudah disucikan sejak awal. Berarti Maria itu bebas dari dosa. Dalam iman Katolik itu manusia yang bebas dari dosa asal itu adalah Maria dan Yesus. Dan Yesus memang Allah tentunya. Ya, kita bicara dalam dimensi kemanusiaannya, walaupun manusia tapi dia bersih, bebas dari dosa. Nah, karena dikandung tanpa noda, maka apalagi mengandung Yesus yang adalah suci sempurna, maka perpaduan kesempurnaan antara Allah, Yesus dan dikandungnya Maria itu akhirnya membuat gereja itu meyakini betul dan mengajarkan bahwa Maria itu dia itu perawan, ya. Maria itu adalah wanita perawan meskipun melahirkan. Itu dalam teologi tentang Maria yang disebut Mariologi dalam gereja Katolik itu sangat jelas dikatakan bahwa Maria itu tetap perawan meskipun mengandung dan melahirkan. Mengapa bisa? Karena yang terjadi oleh Allah sendiri itu bisa terjadi. Bisa mungkin, tidak ada mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kan Roh Kudus yang berkarya. Berarti setelah melahirkan bisanya. Nah, kita bicara secara manusiawi. Wanita yang sudah melahirkan, wanita umumnya sudah melahirkan pun, setelah dia melahirkan kan kalau minum sari rapat kan dia bisa seperti perawan lagi kan. Apalagi ini kan mengandung dari Roh Kudus. Dilahirkan dengan misteri yang sangat luar biasa dari intervensi Allah sendiri. Jadi bagi gereja Katolik itu diyakini bahwa Maria tetap perawan. Pertanyaannya apakah bisa dibuktikan? Ya, siapa yang membuktikan? Kan begitu. Jadi kita masuk tadi kan baru satu topik, satu poin yang Pak Yohanes katakan tadi, ada katanya dua poin. Poin yang kedua selanjutnya lantas apa lagi? Poin yang kedua itu Maria itu oleh gereja diangkat sebagai bunda gereja. Bunda Allah, bunda gereja. Mengapa bunda Allah? Yang jelas orang dari awal dipilih oleh Allah. Kita ambil analoginya begini. Saya memilih kamu sebagai istri saya, makanya kamu ya menjadi istri saya gitu kan.
Allah memilih Maria sebagai Bunda Yesus, ya secara otomatis menjadi Bunda Allah juga. Bunda Allah. Lalu Bunda Yesus juga dengan sendirinya. Ya, karena memang dia bundanya Yesus. Nah, karena Bunda Yesus, Yesus itu siapanya? Oleh siapanya gereja? Yesus itu kan penebusnya gereja. Penyelamatnya gereja. Tuhannya gereja. Maka otomatis gereja mengangkat Bunda Maria sebagai bundanya gereja. Bunda gereja. Bunda gereja. Maksudnya bunda, ya kalau karena bunda gereja. Gereja butuh apa? Bisa ngomong dengan Maria. Tapi tidak bermaksud untuk menggeser peran Yesus sebagai satu-satunya mediator. Satu-satunya pengantara. Oke. Baik, jadi kita masuk ke ini Pak Yohanes supaya kita tidak tercampur nantinya. Jadi kita masuk mengapa di iman Katolik seperti itu ya, ada penghormatan khusus untuk Bunda Maria. Mungkin akan kita masuk ke sini langsung saat ini. Nah, saya mulai dari secara personal. Gereja Katolik dan saya adalah anggotanya. Kalau saya menghormati Bunda Maria, jelas pertama dia cantik. Ini saya mulai dari hal-hal yang sederhana. Dia cantik. Pilihan Allah. Kenapa saya tidak menghormati dia? Bunda Yesus. Kalau dia Bunda Yesus, Yesus itu siapanya saya, Tuhannya saya. Yesus lahir dari Bunda Maria. Kenapa tidak saya menghormati Bunda Maria? Tidak logis kalau saya menghormati Yesus tapi tidak menghormati Bunda Maria. Itu alasan personal pertama. Yang kedua, itu saya fisiologis ya. Fisiologis tadi sudah ya, cantik, manis, mempesona, itu oke. Terus yang kedua psikologis. Itu Maria itu secara psikologis itu sangat memahami manusia yang lain. Dia sungguh menjadi ibu bagi Yesus, tapi juga bagi orang lain, bagi umat yang lain, bagi pengikut dan murid-murid Yesus. Maka wajar, bukan wajar lagi, tetapi semestinya, seyogyanya saya atau seluruh umat Katolik itu menghormati. Kemudian yang berikutnya adalah alasan sosiologis. Alasan sosiologis saya lebih menarik kepada tradisi kita sebagai manusia. Bahwa kalau kita menghormati orang yang, saya menghormati ibu, menghormati teman-teman yang ada di sini, apalagi Bunda Maria. Kenapa? Karena Bunda Maria itu bundanya Yesus, bundanya Allah. Terus mempunyai kedudukan istimewa dalam seluruh karya penyelamatan Allah. Mengapa saya tidak menghormati? Itu yang kedua. Lalu alasan biblis itu sudah tadi ya, sudah banyak sekali biblis. Jadi yang sangat saya tekankan di sini adalah bahwa baik dari segi teologis itu sudah jelas ya, pilihan Allah, Bunda Yesus, Bunda Gereja dan seterusnya. Kemudian alasan sosiologis itu manusia, sesama manusia aja kita hormati. Apalagi Maria yang mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah keselamatan, dalam karya keselamatan. Begitu itu. Jadi itu ada kaitannya dengan tema di Gereja Katolik di bulan ini atau seperti apa, Pak Yohanes? Kalau dikaitkan karena Maria itu sungguh dihormati, itu berdasarkan ensiklik dari Paus, terus di dalam magisterium gereja juga diajarkan tentang dogma-dogma tentang Maria. Maka kemudian berdasarkan beberapa